Kami menyembah Tuhan. Kami meninggikan nama Yesus di tempat ini. Kami meninggikan nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa, nama yang besar. Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan biar pada siang hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus colikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, hati pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berfirmanlah dan sembuhkanlah kami, berfirmanlah, pulihkanlah kami, berfirmanlah dan teguhkanlah kami. Bahkan biar kebenaran firman menegur kehidupan kami, membawa kami kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus teruslah bekerja di tengah-tengah kami. Dan lebih daripada itu, biar kami mengenal kehendak-Mu, kami melakukan kehendak-Mu, karena kami adalah pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Ini kali pertama saya di sini. Tapi saya sudah lama tak jumpa dengan ibu kita yang cantik jelita yang ada di depan. Juga pemain saxophone yang sudah lama juga. Ya, haleluya. Ya, kayaknya cuma itu dua yang saya kenal di sini. Perkenalkan, nama saya Heinze Kopstan. Ya, Heinze. Biasanya kalau orang mendengar kata Heinze, ya, apalagi mahasiswa saya, biasanya kalau belum ketemu saya, mereka mengira saya ibu, wanita. Jadi kalau WA, shalom Bu, ya, haleluya. Ini laki-laki tuh lain dibilang Bu, ya, ya padahal Heinze itu nama laki-laki, ya, kecuali Mince, Since, Sarce, gitu-gitu ya. Nah, saya seorang dosen ya di dosen tetap di STI Bali, tapi sekretaris BPD Sulawesi Selatan. Ya. Nah, oke. Nanti kalau perkenalan nanti kita akan kenal. Kalau Bapak Ibu ingin kenal saya lebih lagi, bawalah saya ke warung kopi, kita ngopi-ngopi. Ya, di YouTube saya banyak pengajaran-pengajaran teologis di situ. Ya, karena saya seorang dosen teologi ya, saya banyak ngajar dan juga saya ngajar agama di Univas ini, ya, Universitas Fajar. Rumah saya tidak jauh dari sini, cuma baru kali ini saya datang ke sini, jadi saya agak bingung-bingung, Bapak Ibu. Ya, oke. Tema dari khotbah saya adalah Walking in Kingdom Authority. Jadi berjalan di dalam kuasa kerajaan, otoritas kerajaan. Ya, kita memerlukan kuasa dan otoritas. Amin. Karena tanpa kuasa dan otoritas, kita tidak bisa menghancurkan iblis, betul kan? Karena setiap hari kita menghadapi peperangan. Peperangan dengan siapa? Peperangan dengan kuasa kegelapan, tidak ada yang lain. Kita tidak berperang dengan saudara kita. Firman Tuhan katakan kita tidak berperang dengan darah dan daging, tapi kita berperang dengan penghulu-penghulu, kuasa-kuasa di udara, roh-roh jahat. Sehingga kita memerlukan kuasa dan otoritas. Amin. Nah, ini yang penting dalam kehidupan kita. Kita juga harus berjalan dalam kuasa dan otoritas, supaya kita bisa menangkal setiap pengajaran-pengajaran yang sesat, yang hari-hari ini bertaburan di mana-mana. Ya, mereka mengatakan bahwa mereka benar, tetapi ternyata ketika kita membaca kembali Alkitab, menyelidiki kebenaran firman Tuhan, ternyata melenceng sangat jauh. Nah, kenapa kita harus memiliki kuasa dan otoritas? Sebab kuasa dan otoritas itu telah diberikan Tuhan kepada manusia yang percaya kepadanya. Dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Segala kuasa di sorga dan di bumi. Pemilik original daripada kuasa atas bumi ini dan sorga adalah
Sang Firman itu, Allah sendiri, yang kita kenal dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan itu memberikan kuasa dan otoritas atas bumi kepada manusia. Kenapa? Karena manusia dipercayakan Tuhan untuk mengelola bumi ini. Jadi Tuhan telah memberikan kuasa dan otoritas kepada manusia. Tapi kemudian kita tahu bahwa iblis dibuang dari sorga, dilempar ke bumi. Dan iblis berusaha untuk menguasai bumi ini, dunia ini. Apa yang terjadi? Dia dengan segala tipu muslihatnya, akhirnya dia melucuti kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Kejadian pasal 3. Sehingga bumi dan dunia ini, dunia ini telah ditaklukkan di bawah kuasa si jahat. Dan penguasanya adalah iblis. Sadar tidak sadar ketika kita membaca Alkitab, dalam Matius pasal yang keempat ketika Yesus dibaptis, lalu Roh Allah turun atas kehidupannya dan dibawa ke padang gurun. Yesus dicobai berapa kali? Selama berapa kali? 3 kali. Lalu kemudian di ayat itu dikatakan begini, Yesus dibawa ke tempat yang tinggi dan kemudian iblis memperlihatkan semua kerajaan yang ada di dunia ini. Betul kan? Lalu kemudian iblis berkata apa? Kalau kamu menyembah aku akan memberikan dunia ini, kerajaan yang ada di dunia dan segala kemuliaannya. Padahal pemilik pertama siapa? Yesus, Sang Firman itu kan diberikan kepada manusia, betul kan? Lalu kemudian direbut oleh iblis. Mau dikembalikan lagi kepada Yesus. Kalau ini namanya pencuri mobil, mau jual kembali mobilnya kepada yang punya. Betul kan? Betul kan? Iya. Lalu Yesus berkata, hanya pada Tuhan saja kau harus menyembah. Ya. Nah, lalu kemudian ketika di kayu salib apa yang terjadi? Yesus merebut semua kuasa dan otoritas itu. Makanya di ayat Matius 28 ayat 18 ini berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus merebut kembali. Lalu kemudian Yesus memberikan itu kembali kepada manusia. Kisah 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa itu dikembalikan kepada manusia. Kuasa dan otoritas atas dunia ini, atas bumi ini diberikan kembali kepada manusia. Dan kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita punya Roh Kudus. Amin. Apalagi kalau kita dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita sah dan layak untuk berjalan dalam kuasa dan otoritas kerajaan Allah. Amin. Sadarkah kita bahwa kita punya kuasa dan otoritas kerajaan Allah itu? Yesus berkata, I've given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Aku memberikan kepadamu kuasa dan otoritas untuk menginjak iblis dan untuk menginjak ular dan kalajengking dan untuk menahan kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa itu telah diberikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara.
Katakan kiri kanan, kamu sudah terima kuasa. Sudahkah kau pakai? Ini dia. Betul kan? Ini dia. Ini yang jadi masalahnya. Tangan kita adalah tangan-tangan yang bisa membawa kesembuhan. Amin. Tapi kalau ada yang sakit, harus panggil pendeta. Pendeta juga manusia. Sama. Ya, Elia, orang yang bisa menghentikan hujan dan kemudian menurunkan hujan, juga manusia. Betul kan? Kita punya kuasa dan otoritas yang diberikan Kristus lewat Roh Kudus ada di dalam kita. Makanya kita harus walking in the kingdom authority. Nah, coba kita lihat. Ibrani 12 ayat 25. Ibrani 12 ayat yang ke-25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Oh, hal yang luar biasa. Dikatakan jangan supaya kita menolak Dia. Jangan supaya kamu menolak Dia yang berfirman. Menolak berarti tidak mempercayai lagi kan? Betul kan? Nah, kuasa otoritas itu sudah diberikan kepada kita. Jangan kita tolak. Karena firman Tuhan yang menyatakan demikian. Berarti setiap orang percaya harus menaati otoritas Kristus dalam setiap aspek kehidupan. Bukan hanya soal hal yang rohani, otoritas dan kuasa itu bisa bekerja. Tidak. Justru dimanapun kita berada, kita punya kuasa dan otoritas itu. Ibu-ibu di pasar punya kuasa dan otoritas. Amin. Saudara yang ada di bangku sekolah pun, bangku kuliah ada kuasa dan otoritas. Saudara yang bekerja di kantor, saudara punya kuasa dan otoritas. Saudara punya kuasa dan otoritas untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Amin. Saudara punya. Saya lihat wajah-wajah, mungkinkah? Ya, mungkinkah bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus? Betul kan? Kemenangan telah diberikan, kuasa iblis dikalahkan. Terus umat jadi pulihkan, bersoraklah. Kita nyanyi, haleluya. Tiba-tiba ada keluarga yang sakit. Anak sakit, Pak Pendeta. Tolong Pak Pendeta. Ada yang kerasukan setan di rumah. Pak Pendeta. Tolong Pak Pendeta. Semuanya Pak Pendeta. Ibu Pendeta. Kuasa yang sama telah diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Saudara juga berhak untuk mengusir setan. Saudara juga berhak untuk menyembuhkan yang sakit. Saudara juga berhak untuk apa? Untuk menolak segala kuasa kegelapan. Tapi hari-hari ini pengajaran-pengajaran itu sungguh luar biasa. Ya, hari-hari ini berkata, sudah, tidak usah usir-usir setan. Yang penting kita mempunyai moral yang baik. Yang penting kita melakukan perbuatan baik. Kita punya etika yang baik. Pastilah. Pasti. Siapa bilang? Siapa bilang? Coba kita lihat. Iblis
tidak pernah berurusan dengan orang yang selalu berbuat baik. Betul kan? Tetapi ia selalu ingin menghancurkan nama Yesus Kristus. Ini dia. Kenapa? Karena dia tahu sang pemilik nama ini. Makanya orang-orang yang berbuat baik itu dibiarkan iblis, biar saja. Walaupun dia jatuh bangun dalam dosa, tapi dia melakukan perbuatan baik. Oh, yang penting dia baik. Betul kan? Dia selingkuh, tapi dia melakukan perbuatan baik. Biarkan saja dia. Nah, tidak begitu. Karena iblis sudah berurusan dengan orang-orang seperti ini. Iblis berurusan dengan nama Yesus. Saya, Bapak Ibu Saudara, punya nama Yesus kan? Betul kan? Kita punya Yesus. Ini yang akan dihancurkan oleh iblis. Iman kita kepada Yesus. Tidak ada yang lain. Kepada orang yang dipimpin oleh Roh Allah, kepada orang yang percaya Yesus Kristus, iblis berurusan dengan dia. Halo? Ini dia. Karena pekerjaan iblis adalah memberitakan dusta agar manusia tidak percaya. Tidak percaya kepada siapa? Yesus Kristus. Dialah Sang Firman. Dialah Allah yang berinkarnasi jadi manusia. Yesus hanya manusia. Karena dia melakukan perbuatan baik dan spiritualitasnya lebih tinggi daripada manusia, maka dia diangkat Tuhan lebih tinggi dari manusia yang lain. Dia hanya nabi. Dia hanya manusia biasa. Kita bersyukur baru-baru ini kita memperingati kematian Yesus Kristus, bukan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon korma. Ya, Isa Al-Masih itu bukan yang disalib. Coba perhatikan hal ini. Iya kan? Siapa yang diserang? Keimanan kita kepada Yesus Kristus. Ya, karena firman Tuhan katakan, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang di dalamnya kita bisa mendapatkan keselamatan. Betul kan? Betul kan? Berarti tidak ada nama lain. Namanya siapa? Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Dia yang memberikan pengharapan. Dia yang memberikan kepastian. Hanya nama Yesus. Tidak ada nama yang lain. Makanya iblis menyerang keimanan kita. Dia mengatakan bahwa Yesus hanya manusia. Memang Yesus manusia, tapi dia juga Allah. Amin. Dia sungguh-sungguh manusia, iya. Tapi dia juga Allah. Sang Firman yang berada di dalam tubuh manusia. Dia lapar? Iya. Dia sedih? Iya. Dia sama seperti kita. Makanya dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita alami. Betul kan? Dia mengerti. Tapi dia juga Allah. Dia mengadakan banyak mujizat. Dia mengusir setan. Apalagi dia membangkitkan orang mati.
dan kuasa yang sama yang dimiliki Yesus diberikan kepada kita. Kalau Yesus bisa mengusir setan, maka kita pun bisa mengusir setan. Kalau Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, maka kita pun bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati, tunggu dulu Pak. Apakah kita bisa membangkitkan orang mati? Coba saja. Iya kan? Bapak Ibu datang di kedukaan, berdiri di depan peti, dalam nama Yesus bangkit. Dalam nama Yesus bangkit. Dalam nama Yesus bangkit. Kalau tidak bangkit bukan urusannya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah praktek dulu toh. Betul kan? Iya kan? Orang mati dibangkitkan oleh kuasa nama Yesus itu banyak terjadi. Kita cuman belum mencobanya. Belum melatih. Ya, iman kita belum terlatih untuk itu. Coba-coba saja. Saya selalu kalau bangkit kok. Bangkit. Dalam nama Yesus. Bangkit. Tidak bangkit saya kasih tinggal. Ya. Tiba-tiba suatu saat Tuhan bekerja bangkit dan bangkit. Lah. Karena kita sudah, betul kan Bu? Latihan. Jangan takut. Sembuhkan orang. Dalam nama Yesus sembuh. Tidak sembuh bukan urusannya Bapak Ibu Saudara. Itu urusan Tuhan dengan Dia. Kita mengerjakan bagian kita. Betul kan? Amin. Ya, kita usir setan. Percaya saja. Setan pasti lari karena nama Yesus. Kecuali kalau kita hidup dalam dosa dan coba-coba mengusir setan. Ya. Paulus aku kenal. Siapa kamu? Nah, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ada jalan mengatakan bahwa keselamatan ada di bangsa-bangsa lain, di agama-agama lain. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Firman Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita harus percaya ini sungguh-sungguh. Bukan karena Allah adalah kasih, maka setiap orang yang memiliki kasih bisa diselamatkan. Tidak. Memang katakan banyak jalan menuju Roma, tapi hanya ada satu jalan dalam kekekalan, Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena Yesus berasal dari sana. Dia tahu jalan ke sana. Amin. Dia bukan penunjuk jalan, dia jalan itu. Dia bukan pemberita kebenaran, dia kebenaran itu. Dia bukan pemberi kehidupan, dia kehidupan itu sendiri. Amin. Nah, apalagi bahwa Alkitab bukan firman Allah. Wow. Alkitab bukan firman Allah. Siapa bilang Alkitab bukan firman Allah? Ada yang berkata, Alkitab hanya berisi firman Allah. Oh ya? Kalau saya tulis buku, saya kutip ayat-ayat dalam Alkitab, saya taruh di buku saya, itu berarti buku saya berisi firman Allah. Betul? Alkitab adalah firman Allah dan sudah terbukti. Paling banyak dicetak, paling banyak dibaca. Dari abad ke abad, luar biasa. Tantangannya luar biasa. Tapi sampai hari ini, Alkitab kita tetap ada. Berarti itu membuktikan Alkitab kita adalah firman Allah. Ada perbedaan terjemahan? Iya. Memang benar, ada beberapa terjemahan, perbedaan, betul kan? Tetapi ineransinya, ketidakbersalahannya tetap ada. Alkitab kita tidak salah. Alkitab kita benar. Prosesnya Allah memberikan hikmat kepada para penulis untuk menulis dalam kurun waktu 1500 tahun. Dan ketika mereka menulis, mereka tidak
tidak menginginkan bahwa apa yang mereka tulis jadi kitab suci. Tidak. Ketika mereka tulis adalah laporan tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, sehingga orang lain bisa membacanya. Tapi ternyata itu adalah kebenaran Allah sendiri. Kebenaran Allah ini yang kemudian dituliskan dan kemudian kita baca sama-sama. Pentingnya membaca Alkitab. Nah, orang-orang yang tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus, bahwa Alkitab adalah firman Allah, dan bahwa Alkitab tidak bersalah. Ini adalah bentuk-bentuk penyesatan terhadap iman percaya kita. Hari-hari ini, tahu si gondrong itu dapat ilham dari mana dia? Aduh, gondrong, tatoan lagi, ya cerai lagi, mau mengajar kebenaran, walahu alam. Ya, baru sekolah tingkat 1 mungkin di Hillsong, ya baru S1 sudah mau mengajar bahwa Yesus bukan Tuhan dan sebagainya. Siapa namanya? Saya tidak usah sebut. Ya, itu memang kajili-jili itu. Ya, kajili-jili. Saya nggak tahu. Ya, tapi itu bentuk penyesatan. Kristen progresif itu bentuk penyesatan yang keluar dari filsafat manusia. Saya ngajar filsafat, ilmu. Saya tahu sumbernya dari mana. Landasan berpikirnya bagaimana. Oke. Jadi mari kita tetap percaya kepada Yesus. Berjalan dalam kuasa dan otoritas kerajaan. Kita punya Yesus. Tapi kalau kita mulai meragukan Yesus, maka ingat, segala serangan iblis akan jatuh dalam kehidupan kita. Kita akan kembali dikuasai oleh iblis. Nah, bagaimana kita bisa terus berjalan dalam otoritas Kristus? Yang pertama, ambil keputusan untuk selalu menaati otoritas Kristus. Di mana saja. Berarti dia yang berdaulat dalam kehidupan saya dan saudara. Dia yang berdaulat dalam pekerjaanmu. Dia yang berdaulat dalam pelayananmu, bukan kamu. Bukan aku, tapi Kristus. Kau tidak perlu sombong dengan apa yang ada padamu. Yang kau miliki, itu karena Kristus. Dia yang memberikan. Dia yang mempercayakan. Saya, Bapak Ibu Saudara, hanya pengelola, bukan pemilik. Pemiliknya adalah Kristus. Amin. Karena itu kita harus selalu menaati dia. Selalu menaati kuasa otoritas Kristus. Yosua 24 ayat 25 berkata begitu. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi, ingat, ini keputusan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah gempuran pengajaran-pengajaran sesat, mari kita ambil keputusan. Aku tetap percaya kepada Kristus. Aku tetap percaya kepada firman-Nya. Aku tetap percaya kepada Alkitab. Amin. Aku tetap percaya kepada kuasa Roh Kudus. Ulangan 5 ayat 32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Iman kita kepada Kristus. Tapi Kristus melihat kesetiaan kita. Amin. Amin. Katakan di kiri kanan. Setia kok. Ya. Haleluya. Ya, yang kedua, hidup selalu dalam tuntunan Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa tidak. Yohanes pasal 3 berkata, ketika itu Nikodemus datang kepada Yesus. Dia tanya, Guru,
Bagaimana supaya saya bisa melihat kerajaan Allah? Lalu apa yang Yesus katakan? Kamu harus dilahirkan kembali oleh air dan roh. Betul kan? Air dan roh. Kamu harus dilahirkan kembali oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Tidak bisa tidak. Kita punya firman. Roh Kudus memberikan kehidupan kepada firman itu. Sehingga firman Tuhan menguasai kehidupan kita. Makanya mau berkemenangan, baca Alkitab. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Tiap hari kalau mau tumbuh. Tidak bisa tidak. Saudara bisa berjalan dalam kuasa otoritas firman Tuhan. Kalau saudara memiliki firman dalam hidup saudara. Yohanes 14 ayat 16 sampai 7. Aku minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Siapa ini? Roh Kudus. Selain Roh Kudus, pemazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, di sisiku, takkan ku ragu, asal kau besertaku selamanya. Apa yang menyertai kita? Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Betul kan? Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tapi firman Tuhan katakan, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bagaimana kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan? Firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan. Ada Roh Kudus menghidupkan firman Tuhan. Sehingga kita ragu, ada firman Tuhan. Ketika kita khawatir, ada firman Tuhan yang mengingatkan kita. Bahkan Roma 1 ayat 16 sampai 17 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil bukan hanya sekedar kabar baik. Kamu sakit sembuh, itu kabar baik. Patah kaki sembuh, itu kabar baik. Bukan. Injil adalah berbicara tentang kabar baik, raja dan kerajaannya. Siapa raja kita? Yesus Kristus. Dan kerajaannya. Tidak ada yang lain. Lukas, malaikat berkata, janganlah takut. Sebab pada hari ini telah lahir bagimu. Siapa? Juru selamat, Kristus dan Tuhan. Yesus bukan sekedar juru selamat. Dia Kristus. Kristus pada kata Mesias. Siapa ini? Sang Raja yang diurapi. Jadi Injil adalah kabar baik dari kerajaan yang keluar dari kerajaan. Bahwa seorang anak raja telah lahir. Dia juga Tuhan, Kurios, pemilik kehidupan. Jadi Yesus bukan hanya sekedar juru selamat. Dia raja dan dia Tuhan. Amin. Injil itu adalah kekuatan Allah. Alkitab adalah Injil. Bukan hanya 4 kitab Injil yang kita baca. Alkitab adalah Injil. Alkitab adalah kabar baik tentang raja dan kerajaannya. Yang ketiga, yang terakhir. Selalu percaya pada janji Tuhan. Tidak bisa tidak. Amin. Pegang janji Tuhan. Anugerah-Mu
anugerah-Mu. Betul kan? Nah, Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Perjanjian itu kalau ada dua pihak minimal, betul kan? Selama ini ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Israel, Israel selalu apa? Berbalik, betul kan? Melepas perjanjian itu. Karena itu firman Tuhan katakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Saudara mau harta saudara diambil orang? Tidak? Atau ada yang mau, ini hartaku, ambil mau kau. Pasti saudara pegang, simpan baik-baik, betul kan? Kalau ada orang yang mau mengambil harta saudara, saudara akan melindungi dengan segenap jiwa dan raga. Saudara adalah harta kesayangan Tuhan. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kalau kita berpegang pada perjanjiannya, kepada firman-Nya, jalan-jalan kita, jalan hidup kita berisi kasih dan kesetiaan Tuhan. Amin. Kita tadi nyanyi, betul kan? Penyertaan Tuhan itu apa? Segalanya kan. Penyertaan Tuhan itu segala-galanya. Percuma kita bisa memiliki harta benda kalau kita tidak disertai Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari jalanlah dalam kuasa dan otoritas kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah punya itu, jangan lagi diombang-ambingkan. Ya, jangan lagi diombang-ambingkan. Ambil keputusan untuk menaati otoritas Kristus. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Dan percaya pada janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami bersyukur untuk kebenaran firman. Mari Roh Kudus tolong kami. Biar kami bisa menghidupi firman. Kami berjalan dalam kuasa dan otoritas firman. Tuntun kami, sertai kami dengan firman-Mu dan kuasa Roh Kudus. Ini kami Tuhan. Kami berserah kepada Kristus Yesus. Kau yang berdaulat atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.